Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Untuk minggu ini kita lanjutkan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita masuk subbab tentang interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Nanti di sini kita bisa melihat beberapa contoh interaksi komponen biotik dan abiotik. Kemudian ada contoh interaksi antar komponen biotik. Dalam suatu lingkungan terdapat dua komponen utama, yakni biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah benda-benda hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik adalah mencakup benda-benda mati seperti udara, cahaya, tanah, dan bebatuan, dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa contoh interaksi antara biotik dan abiotik. Pada gambar pertama, yaitu tanah dengan tumbuhan. Yang seperti kita tahu, tanah itu menyediakan unsur hara dan mineral sebagai syarat tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan udara sebagai kebutuhan kita dalam pernafasan. Pada gambar ketiga ada air. Air adalah sebagai tempat hidup habitat ikan. Berikutnya adalah interaksi antar komponen biotik. Yang pertama ada interaksi intraspesifik. Interaksi dalam ekosistem yang dilakukan antar individu dalam satu jenis. Contohnya pada koloni rayap, pada koloni lebah, pada koloni semut. Mereka memiliki tugas masing-masing yang mempunyai pembagian kerja yang sangat rapi antara ratu, prajurit, maupun pekerja. Sehingga dapat disimpulkan, walaupun individu sejenis, mereka dapat saling berinteraksi dan saling menguntungkan. Yang kedua adalah interaksi predasi, merupakan bentuk interaksi antara makhluk hidup, pemangsa atau predator dengan mangsanya. Contohnya adalah interaksi antara harimau dengan rusa, interaksi antara kucing dengan tikus. Kemudian di sini ada contoh lagi, ada ular memangsa katak, kemudian serigala memangsa elang. Selanjutnya adalah interaksi berupa kompetisi, merupakan bentuk interaksi antara dua individu baik sejenis maupun berbeda jenis yang berupa persaingan. Biasanya persaingan terjadi saat mereka sama-sama memiliki kepentingan yang sama untuk memperoleh sesuatu. Misalnya dalam hal makanan, tempat tinggal atau sarang, pasangan, dan sumber air. Contohnya hewan yang selalu melakukan kompetisi yaitu kambing dan kerbau di padang rumput, padi dan rumput di sawah. Kemudian di sini ada gambar contoh antara kambing ya di padang rumput, mereka saling berkompetisi dalam mencari makan. Kita lanjutkan pada interaksi komponen biotik dan biotik, yaitu ada simbiosis. Simbiosis adalah interaksi dalam kehidupan bersama yang dilakukan antara dua atau lebih makhluk hidup yang berbeda spesies dalam hubungan yang sangat erat. Di sini ada 3 simbiosis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu interaksi yang saling menguntungkan. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama adalah kupu-kupu berinteraksi dengan bunga. Kemudian ada kerbau dengan burung jalak. Burung jalak itu memakan kutu yang ada di tubuh kerbau, sedangkan kerbau bisa berkurang kutunya, jadi
tidak gatal-gatal. Kemudian ada lebah dengan bunga. Yang terakhir yaitu ada koloni E. coli yang ada di usus besar. Walaupun ini bakteri tapi sangat menguntungkan pada manusia. E. coli di dalam tubuh manusia ada di usus besar, yaitu membantu pembusukan sisa makanan. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan sedangkan pihak yang lain tidak berpengaruh, tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Contohnya yaitu pohon anggrek yang menempel pada pohon mangga. Pohon mangga tidak dirugikan ditempeli oleh bunga anggrek dikarenakan anggrek itu mampu berfotosintesis sendiri memenuhi kebutuhannya sehingga tidak mengambil sari makanan dari pohon mangga. Yang kedua contohnya adalah pada ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora mencari makan yaitu sisa-sisa makanan yang ada di gigi hiu. Simbiosis berikutnya adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan pihak yang lain itu dirugikan. Contohnya di sini ada ulat yang ada di daun. Si ulat akan mendapatkan makanan tapi tumbuhan itu akan rusak. Kemudian pada tali putri yang menempel pada pohon pagar dan yang lain, itu tali putri akan mengambil sari-sari makanan yang pada pohon yang ditempeli sehingga lama-kelamaan pohon yang ditempeli akan mati. Kemudian pada walang sangit juga seperti itu. Walang sangit akan mendapatkan makanan dari tumbuhan padi, tapi tumbuhan padi akan mati atau rusak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah informasi kalian tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.